Halo guys, Admir Anime di sini. Di video kali ini, kita akan meneruskan film anime SPY X Family kemarin. Di episode sebelumnya, kita telah menyaksikan kalau Lloyd Porger menerima misi yang sangat sulit. Misi itu adalah operasi Strix yang dimana misinya itu mengancam banyak nyawa. Karena Lloyd adalah seorang mata-mata terampil yang dimiliki oleh Westalis. Westalis menyuruhnya untuk memata-matai Denopan Desmond yang bisa mengancam pertikaian antara negeri Westalis dan juga Ostania. Desmond adalah seorang politikus yang jarang menampakkan diri ke publik. Namun, dia akan keluar kandang jika di sekolah anaknya ada acara ramah tamah. Agar Lloyd bisa mendekati Desmond, dia diharuskan membuat anak dalam waktu 1 minggu. Lloyd langsung pergi ke panti asuhan dan mengadopsi anak yang bernama Anya. Hingga pada akhirnya, Anya bisa menjalani hari-harinya dengan Lloyd sebagai ayahnya. Anya yang membaca pikiran calon murid di sekitarnya sangat heran, kenapa di sekitarnya sangat bodoh. Namun, karena sebelumnya Anya sudah belajar dengan Lloyd, akhirnya dia lulus dengan nilai minimal rata-rata. Buat kalian yang baru saja bergabung dengan channel ini, boleh dong tekan tombol subscribe yang merah di bawah, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Jika sudah, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di episode 2 ini, kita diperlihatkan kepada Frankie yang sedang cosplay menjadi wanita untuk membantu misi Lloyd kali ini. Lloyd tidak menyangka ternyata tes wawancara di sekolah Eden diharuskan membawa kedua orang tuanya. Nah, maka dari itu, Frankie berdandan layaknya seorang ibu. Tapi memang karena mukanya tidak memungkinkan, Frankie ditolak oleh Lloyd dan juga Anya. Nani? Anya, kono haha yada. Sekkaku kyōryoku shite yatta noni! Nah, inilah misi kedua untuk Lloyd, yaitu mencari seorang wanita untuk dijadikan istri sekaligus ibu dari Anya Porger. Di kantor balai kota Berlin, terdapat beberapa wanita yang sedang membicarakan pasangan mereka. Di sini, kita diperkenalkan kepada wanita yang bernama Yor. Yor aslinya adalah seorang pembunuh bayaran yang sering diperintahkan oleh atasannya. Semuanya heran kenapa Yor tidak memiliki kekasih. Padahal umurnya itu sudah 27 tahun. Temannya yang sedikit benci kepada Yor menyuruhnya berdandan agar dia semok. Jika Yor semok, bohai dan cantik, dia akan dipandang para lelaki. Namun karena kalian Yor hanya beres-beres, dia sulit mendapatkan seorang laki-laki idaman. Camilla yang memiliki acara pesta akhir pekan, dia mengundang Yor untuk datang ke pestanya itu. Camilla berharap dia datang dengan kekasihnya di hari Sabtu nanti, tepatnya pada malam hari. Demo senpai te 27 deshita kke? Pada malam hari, Yor ditelepon oleh adiknya yang bernama Yuri. Mereka berdua adalah pegawai PNS yang memiliki pekerjaan sampingan namun saling merahasiakan. Yuri menanyakan kabar Yor saat itu. Namun, karena Yuri ingin Yor tetap aman, dirinya menyuruh Yor mencari kekasih atau akan dia jodohkan dengan pilihan Yuri. Yor sangat keberatan jika dia mencarikan jodoh untuknya. Pada akhirnya, dia beralasan sudah memiliki kekasih dan akan pergi ke pesta rekannya yang diadakan pada hari Sabtu. Yuri yang dengar itu sangat senang sekali dan akan menanyakan temannya bernama Dominic untuk menjelaskan ciri-ciri kekasih Yor. Karena tidak semudah itu, Yuri bisa menerima laki-laki untuk pendamping hidup kakaknya. Jika kekasih Yor itu tidak baik dan hidung belang, Yuri tidak segan-segan untuk menghabisinya. Yor terlanjur berbohong kepada Yuri. Sampai-sampai Yor sangat merasa khawatir. Karena percakapannya sudah cukup, Yuri langsung menutup teleponnya. Tidak lama dari itu, ada lagi yang menelpon Yuri. Ternyata itu adalah atasannya yang memerintahkan Yor untuk membunuh menteri yang berkhianat di negerinya. Yor dijuluki sebagai Putri Duri alias wanita pembunuh bayaran. Pekerjaannya itu sangat dirahasiakan olehnya. Bahkan adiknya juga tidak boleh tahu pekerjaannya di belakang dia. Yor kebingungan karena pakaiannya robek. Karena di hari Sabtu dia ingin pergi ke pesta rekannya. Yor teringat dengan perkataan Yuri tentang masalah kekasihnya. Mau tidak mau, Yor segera mendapatkan kekasih sebelum pesta itu dimulai. Di sisi lain, Frankie membawakan semua data-data wanita lajang di negerinya. Karena Frankie seorang informan, dia mudah mengumpulkan data tersebut. Frankie yang berkata kalau duda anak satu itu sulit menemukan wanita lajang, membuat Anya berpikir kalau kehadirannya membuat Lloyd terganggu. Namun Lloyd yang tenang membujuk Anya untuk menonton anime kesukaannya. Lloyd mengingat semua data wanita lajang itu dengan mudah.
Franky mengatakan Anya penampilannya harus dirubah karena dia tidak terlihat sebagai anak bangsawan. アーニャ売り飛ばされる。いい子にしてたら Anya dibawa untuk merubah penampilannya sedikit. Lloyd melihat wanita yang sedang menjahit sebagai wanita lajang. Tapi karena dirinya memiliki riwayat, ditahan karena ikut aktivitas politik. Di saat sulit mencari istri yang memenuhi syarat, datang Yor untuk menjahit pakaiannya yang sobek tadi. Lloyd yang melihatnya langsung mengingat semua data yang telah ia hafal. Yor Atta. Ternyata Yor adalah wanita lajang sempurna yang tidak memiliki riwayat apapun. Yor bertanya kepada Lloyd, kenapa Lloyd selalu memperhatikan dirinya. Dengan gugup dan santuy, Lloyd menjawabnya kalau dia tertarik kepadanya. お、誰？ Yor yang tahu kalau Lloyd telah memiliki anak, dia langsung mengurungkan niatnya untuk menjadikan Lloyd sebagai kekasihnya. Anya yang membaca pikiran Yor sangat terkejut karena Anya mengetahui Yor itu adalah pembunuh bayaran. はい、殺し屋。アーニャ。 Anya malah senang kepada pembunuh bayaran itu untuk dijodohkan kepada seorang mata-mata karena keduanya saling mengurungkan niat. Anya langsung berakting kalau dirinya ingin memiliki kehadiran seorang ibu. 母の存在恋しい。 Karena mendengar perkataan Anya, Yor langsung bertanya kepadanya soal istrinya. Lloyd beralasan kalau istrinya telah lama meninggal dan percakapan mereka pun berlanjut. Yang dimana Yor jujur kepada Lloyd kalau dia sedang membutuhkan seorang kekasih untuk membuktikan kepada Yuri dan juga rekannya. Karena mereka saling membutuhkan, akhirnya Lloyd menyetujuinya. Dengan syarat Yor bisa menjadi seorang ibu untuk Anya agar bisa ikut tes wawancara di sebuah sekolah elit ternama. 終わるのです。父嘘つき。 Lloyd belanja di toko yang dimana dia selalu mendapatkan misi dari situ. Pada malam hari, Lloyd membuka koin misi baru untuknya. Ternyata misinya itu adalah merebut kembali karya seni yang dicuri dari barat. Tapi sangat disayangkan misinya itu tepat di hari Sabtu yang dimana Lloyd juga memiliki janji dengan Yor. Pada malam hari, tepatnya di hari Sabtu, Lloyd menjalankan misinya ditemani oleh Franky. Franky hanya seorang informan dan tidak ingin dia terlibat. Franky juga mengingatkan kembali kepada Lloyd kalau dia punya hutang yang belum dibayar. Lloyd berkata kalau barang yang akan mereka rebut sangatlah mahal. Maka kehilangan satu atau dua barang itu tidak akan ketahuan. Franky yang dengar itu langsung bersemangat untuk merebut kembali barang-barang yang berharga. 俺に任せろ。 Lloyd mengambil sebuah berlian untuk melamar Yor. Di sisi lain, Yor sedang menunggu Lloyd hingga berjam-jam. Yor merasakan sakit hati karena dipermainkan oleh laki-laki. Karena demi hubungan adik dan rekannya, Yor memberanikan diri datang sendiri ke tempat pesta itu berada. Semuanya menyambutnya sambil nyinyir kalau ternyata Yor tidak membawa kekasihnya. Dominic yang menanyakan kepada Yor kemana kekasihnya. Karena Dominic kekasih Camilla, Camilla langsung menarik Dominic dan menjauhkan dari Yor. この方に何か得があるのでしょうか。ほらカミラ、グラタン焼くの。 Yor melihat semua tamu undangan yang normal, yang dimana mereka memiliki keluarga dan kekasihnya masing-masing. Semuanya membicarakan Yor, hingga dia akan pulang dan pergi. Tapi tiba-tiba datang Lloyd dengan berlumuran darah di kepalanya. Secara tidak sengaja, Lloyd malah ngomong kalau dia adalah suaminya Yor. Lloyd menjelaskan pekerjaannya adalah seorang psikolog. Camilla tidak terima dan tidak percaya kalau Lloyd suaminya. Tapi Lloyd dengan santai menjelaskan masalah dia dan juga Yor. Ketidakterimaan Camilla membuatnya kesal hingga dia membawa kue panas dan akan dilemparkan kepada Yor. Tapi dengan jurus Yor, dia mampu menangkis kue panas itu dengan kakinya. Camilla makin kesal dan memberitahu Lloyd tentang pekerjaan sebenarnya Yor. Yor adalah wanita panggilan untuk melayani laki-laki di sebuah hotel. Tapi Lloyd yang tidak peduli itu membela Yor. Lloyd berkata itu wajib dikagumi. Yor begitu karena dia kehilangan kedua orang tuanya dan juga menghidupi adiknya. Karena obrolannya dirasa cukup, Yor langsung diajak pergi oleh Lloyd. Lloyd meminta maaf kepadanya karena telah keceplosan mengatakan kalau dia itu suaminya. Karena itu sudah terlanjur, Yor berterima kasih kepadanya. Tidak lama kemudian, mereka diganggu oleh sisa penyeludup yang Lloyd lawan tadi. Lloyd beralasan kalau itu adalah pasiennya yang mengalami gangguan jiwa. 患者のヒステリーがまだ収まってなかったようであります。どこかに潜んでるはずだ。よだ。もう一人。 Yor bertanya kepadanya, kenapa dia memukul pasiennya. Lloyd menjawabnya kalau itu adalah salah satu terapi pukulan. Di saat pelarian mereka,
Yor langsung meminta Lloyd untuk menikahinya. Lloyd yang dengar itu langsung kaget dan terjatuh. Karena keperluan misi Lloyd, akhirnya dia akan langsung mengajak Yor pergi ke sipil untuk menikah. ちゃんと一緒になるのはどうかなと。 Lloyd mencari berliannya, ternyata terjatuh di suatu tempat. Agar tidak mengurangi keharmonisannya, Lloyd mengganti cincin itu dengan ring granat yang dimana granatnya telah dilemparkan kepada musuhnya. Dan cerita pun bersambung. Nah, di episode selanjutnya adalah persiapan untuk ujian masuk sekolah. Buat kalian yang penasaran dengan kelanjutannya, bisa kalian subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian bisa tahu updatean video selanjutnya. Saya anggap kalian sudah subscribe. Arigato gozaimasu.